Pasca heboh penangkapan pemimpin Padepokan Brajamusti A.A. Gatot, kini heboh kasus pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng yang ditangkap karena kasus pembunuhan di Probolinggo, Jawa Timur. Di saat sejumlah pengikut membela Dimas Kanjeng, ternyata status pria yang mengklaim dirinya sebagai raja atau yang mulia itu telah ditetapkan kepolisian Jawa Timur sebagai tersangka. Dimas tidak hanya menjadi tersangka karena kasus pembunuhan Abdul Ghani, tapi juga sebagai tersangka kasus penipuan penggandaan uang. Polisi pun telah mengantongi bukti cukup, mulai dari jumlah uang yang sangat banyak, baik dalam rupiah maupun dolar, hingga perhiasan emas dan emas batangan. Untuk yang pertama adalah kasus pembunuhan, sudah, dan yang kedua ini adalah kasus penipuan. Jadi dengan adanya dua alat bukti yang cukup, maka status Dimas Kanjeng tersangka sudah dinaikkan jadi tersangka. Kalau nggak salah 2,5 juta dia diminta kalau setiap, sedangkan dia punya pengikut sekian puluh ribu orang kalau nggak salah. Ya hitung aja kalau 2,5 juta 10.000 orang, ya sekian ratus miliar mungkin dia punya uang. Dimas Kanjeng taat pribadi dalam melakukan dugaan praktek penipuannya disinyalir memakai kedok agama. Di antaranya ada beberapa kewajiban di mana para pengikut harus mengucapkan sumpah setia kepada Yang Mulia Dimas Kanjeng, melantunkan sholawat fulus untuk penggandaan uang dan Al-Fatihah. Dolar, pokoknya uang mata asing banyak sekali. Gitu. Atas nama agama, bahkan dengan membaca sholawat, di video itu ditampilkan bisa melipat gandakan uang, bahkan uang ditebar-tebar gitu ya. Berarti ini ada satu hal yang tidak sinkron. Kesucian sholawat, kenapa untuk hal yang justru tidak baik? Jelas-jelas di gambarnya sholawat nariyah, tapi menggandakan uang. Kalau saya sih nggak percaya, hanya orang-orang yang putus asa percaya kalau orang itu bisa menggandakan uang. Jelas mustahil lah ada orang bisa menggandakan uang. Kalau aku sih jujur nggak percaya dan benar-benar kecewa sama kasusnya dia. Namun ketika banyak yang mengecam Dimas Kanjeng termasuk dari MUI Probolinggo dan MUI Jawa Timur, tampil salah satu anggota MUI Probolinggo, Marwah Daud, yang membela Dimas Kanjeng. Marwah pun membantah jika praktek penipuan itu disebut sebagai penggandaan uang. Ada motif apa di balik pembelaan Marwah Daud? Benarkah karena statusnya sebagai ketua Yayasan Dimas Kanjeng? Lalu benarkah pula Majelis Ulama Indonesia baik di Probolinggo, Jawa Timur dan pusat siap menutup Padepokan Dimas Kanjeng? Sebenarnya tidak bisa kita sebut penggandaan ya. Ini memang adalah ilmu karomah yang beliau lakukan. Yang menyebut penggandaan itu sebenarnya adalah orang lain. Wah, makasih banyak ya udah masuk teman-teman di sini ya. Yuk, makasih banyak. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada pengacara. Kalau terkait dengan urusan hukumnya gitu, kita hormati proses hukum. Tapi untuk kegiatan yayasan dan santri ya itu yang saya. Ini sedang di dalam proses investigasi secara menyeluruh, mulai dari dugaan penyimpangan ajaran keagamaan serta dugaan penipuan atas nama kekuatan gaib begitu. Tentu ketika ada temuan penyimpangan ajaran keagamaan, ya langkah pertama mendeklar bahwa ajaran itu tidak benar. Hati-hati, jangan sembarang memilih guru spiritual, jangan sembarang percaya kepada orang yang hanya dari casing dan kostumnya seakan-akan paham agama, pasti sebenarnya hidupnya sangat bertolak belakang dari sisi agama.
Sukses menyihir pemirsa dalam sinetron Pangeran 1, Ricky Harun dan kawan-kawan siap kembali menghibur pemirsa dalam sinetron Pangeran 2 mulai sore nanti. Dikemas dalam konsep yang lebih modern, di mana tidak lagi di daerah pedesaan dan pesantren, sinetron Pangeran 2 masih menampilkan sosok Ricky Harun sebagai pemeran utama. Namun di antara para pemeran lama ternyata hadir pula sejumlah pemeran baru yang tak kalah populer. Di antaranya adalah artis cantik Syahilah Hisham, David Halik, Oni Syahrial, dan Shinta Bahir. Emang nih kalau dia ini pasti mana bahaya akan datang. Iya betul. Lu itu. Oh emang dia nih biang kerok nih, kalau datang kamu marah bahaya pasti ada. Ya betul itu. Kata lu ya, kayak radio lawas. Waduh, sembarangan kamu ya. Berani. Kenalin mantannya teman saya. Ini Syahila, udah pada tahu pasti penonton SCTV, betul? Oh iya. Syahila di sini berperan sebagai Aida. Aida. Nina ya. Iya, kebetulan Nina Zatul ini kan sudah hamil, jadi dia tidak bisa gabung lagi di Pangeran yang kedua ini. Bedanya kalau sekarang tuh lebih modern. Kalau dulu kan Pangeran pertama kan kita di pesantren, bukan di Jakarta ceritanya. Kalau sekarang di kota gitu. Kembali dipercaya sebagai pemeran utama sinetron Pangeran Season 2, Ricky Harun sebagai pangeran terpaksa harus kembali syuting stripping. Artinya, waktu untuk istri dan kedua anaknya pun terutama buah hati kedua yang berusia 6 bulan menjadi berkurang. Lantas, benarkah baru mulai syuting namun Kirun sudah sering dilanda kangen pada kedua anaknya di rumah, yaitu Mikaela dan Ataya? Benarkah Kirun ingin segera memboyong kedua anaknya ikut syuting? Nantilah kalau ini kan kita masih pindah-pindah setnya. Nanti kalau memang udah ada base camp satu tempat gitu dan tempatnya enak, mungkin anak-anak diajak.